Fenomena respon imun terhadap COVID-19. Pendahuluan, respon imun perantara oleh berbagai sel dan molekul larut yang disekresikannya. Sel-sel utama yang terlibat dalam reaksi imun adalah limfosit, fagosit, sel aksesori, dan sel-sel jaringan. Respon imun yang tidak terkendali dengan produksi sitokin proinflamasi secara terus-menerus pada sel yang terinfeksi virus menyebabkan hiperinflamasi dan memicu terjadi badai sitokin. Salah satu terapi yang digunakan untuk menekan respon inflamasi yang berlebihan adalah dengan transfusi plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah plasma yang diambil dari pasien COVID-19 yang telah pulih dalam jangka waktu tertentu. Respon imun seluler selama infeksi SARS-CoV-2. Aerosol uptake dari SARS-CoV-2 menyebabkan infeksi terhadap AC2 expressing target cell seperti sel alveolar tipe 2 pneumocyte. Virus dapat meredam respon virus IFN alpha atau beta. Masuknya neutrofil dan monosit atau makrofag menyebabkan hiperproduksi sitokin proinflamasi sehingga terjadi badai sitokin. Sel NK dan sel T spesifik dapat ditekan oleh virus. Bagian 1. Respon interferon tipe 1, FN alpha atau beta yang dihambat. Beberapa hipotesis menerangkan mekanisme respon imun ini. Protein ORF6 dari SARS-CoV-2 mengganggu transportasi karyoperin dan akibatnya menghambat impor faktor transkripsi seperti STAT1 ke dalam nukleus, menghasilkan penghambatan respon IFN. Demikian pula, protein ORF3b dari SARS-CoV-2 dapat menghambat fosforilasi faktor pengatur interferon 3 atau RF3, protein yang terlibat dalam aktivasi IFN alpha atau beta. Hilangnya mekanisme pertahanan antivirus garis depan yang dimediasi oleh defisiensi FN alpha atau beta dapat berimplikasi pada induksi badai sitokin yang mengarah ke makrofag anticoagulation syndrome. Sel NK dan sel T. Pada pasien COVID-19 terjadi penurunan jumlah dari sel NK. Pada pasien, ekspresi NKG2A meningkat secara signifikan pada sel NK. Reseptor heterodinamik NKG2A adalah salah satu reseptor penghambat NK yang paling menonjol. Pada pasien fase akut SARS-CoV-2 yang dirawat di rumah sakit, 80% mengalami limfopenia terkait dengan hilangnya sel TCD4 dan CD8 secara drastis. Pada kelompok yang parah, subset dalam sel TCD8 secara signifikan mengalami kelelahan. Akibatnya tidak ada fungsi sel TCD8 pada pasien yang parah dan berdampak pada pengendalian infeksi yang tidak efisien. Kemudian mekanisme hiperinflamasi karena COVID-19 secara umum, yaitu virus SARS-CoV-2 itu menginfeksi pneumosit tipe 2 di alveoli, kemudian virus bereplikasi dan sel-selnya itu mengalami piroptosis. Piroptosis ini adalah bentuk inflamasi dari kematian sel yang terprogram karena infeksi virus. Kemudian piroptosis ini melepaskan RNA virus dan sitokin proinflamasi, kemudian reseptor pada pneumosit dan makrofag terstimulasi, kemudian memicu produksi hemokin dan sitokin proinflamasi tambahan, kemudian terus berulang, kemudian menyebabkan hiperinflamasi. Next, kemudian aktivasi dysregulated makrofag, yaitu makrofag itu mengeluarkan kemokin dan faktor transkripsi inflamasi, kemudian kemokin merekuat monosit inflamasi ke tempat terjadi infeksi, kemudian menghasilkan sitokin dan memicu hiperinflamasi. Kemudian sel T pada hiperinflamasi itu makrofag hemofagosit mengekspresikan IL-6 dalam jumlah yang tinggi, kemudian meningkatkan nekrosis dan limfosit, kemudian terjadi penurunan sel T regulatori dan meningkatkan sel T CD4 TH1 patogen. Sel T regulatori yang menurun mengganggu homeostasis imun, kemudian memicu sel T CD4 TH1 memproduksi sitokin proinflamasi dan terjadi hiperinflamasi. Kemudian plasma konvalesen sebagai pilihan terapi. Plasma konvalesen adalah plasma yang diambil dari pasien COVID-19 yang telah pulih dalam jangka waktu tertentu. Plasma konvalesen membentuk imunitas pasif bagi resipien sehingga dapat mencegah memburuknya penyakit. Plasma konvalesen adalah salah satu imunomodulator spesifik yang dapat mengintervensi respon imun sehingga dapat mencegah atau mengurangi risiko badai sitokin. Kemudian ada mekanisme antiviral plasma konvalesen. Itu dengan imunitas pasif yang diberikan plasma konvalesen menyediakan NABS yang menekan infeksi. Selain itu, plasma juga membawa IgG dan IgM yang berguna untuk profilaksis dan percepatan pemulihan. Mekanisme modulasi imun plasma konvalesen. Mekanisme antiinflamasi dari plasma konvalesen dapat mengontrol sistem imun yang berlebihan seperti badai sitokin, rasio TH1-T12 dan kondisi hiperkoagulasi. Penutup, pengamatan saat ini menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 secara khusus beradaptasi untuk menghindari respon imun pada tahap awal infeksi. Sebagian besar mekanismenya terkait dengan respon IFN tipe 1 yang tidak tepat, produksi sitokin informasi yang masif, dan defek pada fungsi sel NK. Meskipun sebagian besar COVID-19 tidak menunjukkan gejala atau masih tergolong ringan, COVID-19 juga dapat bermanifestasi menjadi penyakit dengan gejala yang parah, yaitu terjadinya hiperinflamasi sindrom, yang nantinya dapat memicu badai sitokin. Plasma konvalesen dapat digunakan sebagai terapi yang mencegah hiperinflamasi pada COVID-19. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan agen imunomodulator paling relevan sehingga bisa menghadapi kondisi masing-masing pasien dan memaksimalkan efek terapi. Kemudian, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami. Ya guys.